Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Devta Utami dengan NPM 59134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, yaitu mengenai standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampuh oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang harus guru lakukan sesuai dengan amanat kurikulum 2013 antara lain: yang pertama, mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Yang keempat, guru memberikan outline, cakupan materi, serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Adapun kegiatan inti pada standar proses yaitu yang pertama melakukan observasi atau pengamatan, yang kedua bertanya, dan yang ketiga mengumpulkan dan mengasosiasikan informasi, serta yang keempat mengkomunikasikan hasilnya. Lalu kegiatan penutup pada standar proses kurikulum 2013 yaitu guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan dari materi pembelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar para peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Secara umum, telah dipahami bahwa penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, diamati, dan sebagainya. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: yang pertama, penilaian autentik; yang kedua, penilaian diri; yang ketiga, penilaian berbasis portofolio; yang keempat, ulangan; yang kelima, ulangan harian; yang keenam, ulangan tengah semester; yang ketujuh, ulangan akhir semester; yang kedelapan, ujian tingkat kompetensi; yang kesembilan, ujian mutu tingkat kompetensi; yang kesepuluh, ujian nasional; dan yang terakhir, ujian sekolah atau madrasah. Adapun prinsip-prinsip penilaian hasil belajar yaitu: yang pertama, objektif. Penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, bersifat terpadu. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis. Penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Dan yang kelima, akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya memohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.